Within Prodi Informasi. Saya akan tentang materi gambar rata IC. Pengertian gambar atau komparasi bahasa Inggris gambar rata adalah sekelompok yang satu mendirikan sebuah identitas berbeda hukum kata gambarate berasal dari bahasa Latin yaitu gambaratio yang artinya mendirikan badan secara ilegal. Corporate ini sama halnya dengan perusahaan biasa, hanya saja kata corporate sudah terbiasa digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang sudah well established. Menurut pakar sebagai berikut, yen peramatnya bersifat dengan komparasi adalah suatu sekumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia sebagai pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Menurut Warjono Parojodikoro, pengertian komparasi adalah suatu sekumpulan orang. Dalam komparasi ini biasanya yang mempunyai kepentingan yaitu orang-orang yang merupakan anggota dari komparasi itu. Setiap anggota mempunyai kekuasaan dalam peraturan komparasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan komparasi. Menurut Abdurrahman, suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang disediakan oleh UU suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan yang aktivitas lainnya yang sah. Korporasi atau untuk selama-lamanya dan atau untuk sesuatu jangka waktu yang terbatas. Memiliki nama dan identitas yang dengan nama identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan serta berhak untuk mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan suatu fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakan menurut UU suatu negara. Pada umumnya suatu koperasi dapat merupakan suatu organisasi pemerintah atau tigelir. Menurut korporasi adalah badan hukum yang mempunyai hak kewajiban diri yang terpisah dari hak kewajiban kita masing-masing. Jambarati adalah komunikasi komponen menjadi salah satu ujung tembak dalam menjaga citra perusahaan di mata publik, di mana strategi atau sistem komunikasi yang disusun secara baik oleh seorang jambarati dapat membangun cerita yang positif terhadap perusahaan. Salah satunya fungsi jambarati ya untuk membangun kepercayaan publik dan memberikan efek positif bagi kelanjutan sebuah perusahaan. Komunikasi yang dibangun oleh jambarati bukan hanya kepada pihak luar, namun penting juga disampaikan pada pihak internal perusahaan untuk membangun budaya kerja yang kondusif yang menciptakan efektivitas kerja agar visi dan misi dapat menjalankan bisnis dapat berjalan dengan baik. Konsep jambarati dalam sebagai struktur komunikasi integrasi yang berhubungan para pemilik kepentingan kepada perusahaan. Struktur jambarati adalah sebuah sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengatur segala bentuk dan jenis komunikasi secara strategis. Jambaret adalah bagian dari seluruh nasi dengan pesan yang dikeluarkan oleh perusahaan, badan atau lembaga untuk publik. Itu dapat berupa internal, karyawan, stakeholder, dan pemegang saham yaitu saham, dan eksternal, lembaga, mitra, seluruh media, pemerintah, badan, industri, dan lembaga masyarakat, pendidikan, dan umum. Sosial media dapat menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan jambaret dan himpunan kegiatan yang terlibat dalam mengolah dan mendalangi sebuah komunikasi internal dan eksternal yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan. Tugas ruang lingkup jambarati mempunyai tugas menjaga kepuasan stakeholder termasuk pemegang saham yang pemerintah
dan lain itu tidak juga bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan. Ruang lingkup corporate komunikasi mulai dari menjalin komunikasi internet dan eksternal, menjaga reputasi perusahaan, mempromosikan produk dan mengawasi program tanggung jawab sosial perusahaan CSR maupun mencegah krisis yang mungkin terjadi. Survei terakhir, ruang lingkup komunikasi internal eksternal, mengatur reputasi dan merek perusahaan, merekrut dan mempertahankan bakat-bakat unggul, mengembangkan produk, mengembangkan strategi perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan CSR, memainkan persepsi investor analis, mengatasi krisis. Untuk menyempurnakan profil dan perusahaan trading untuk mengembangkan beda antara lain ada perbedaan yang diinginkan dari fitur, merek, dan sebuah produk yang dihasilkan perusahaan untuk mendapatkan tugas dalam komunikasi, untuk merumuskan dan melaksanakan prosedur yang efektif untuk membuat keputusan mengenai urusan komunikasi, untuk menggerakkan dukungan internal eksternal demi tujuan perusahaan yang untuk berkoordinasi dengan perusahaan bisnis internasional. Kegiatan Jamret Generation Awal Event dapat disimpulkan bahwa Jamret mempunyai tugas yang sangat sensitif, yakni menjaga kepuasan para stockholder termasuk pemegang saham dan pemerintah. Jamret bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan. Pekerjaan ini membutuhkan kedekatan dan dukungan penuh dari pimpinan perusahaan serta pemegang mayoritas. Berkomunikasi dengan pihak tersebut untuk membutuhkan skill khusus dengan kepekaan yang mendalam. Oleh karena itu, konsultasi pada ahlinya karena dibutuhkan untuk mengenai komunikasi publik yang sensitif. Konsultasi mengenai gambaran adalah salah satunya dapat dilakukan dengan strategi PR yang telah memiliki pengalaman belasan tahun yang bidang relasi publik. Kami menangani relasi media, manajemen krisis media, monitoring sehingga sistem campaign. Relation adalah komunitas antar dunia bisnis untuk berkembang dalam pengembangan ekonomi yang memberikan jawaban perusahaan dan memberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Corporate social management adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan komitmen dunia usaha dan bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga, komunitas lokal, dan menyebarkan secara lebih luas. Menurut Frank Security Sosial mengenai suatu koperasi dalam memberikan respon terhadap tekanan sosial, bukan yang nyata sebagai suatu tanggapan atau untuk memperoleh bentuk tanggapan secara umum bagi masyarakat, melainkan fokus dari konsep corporate social governance sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan nilai-nilai masyarakat. Definisi kemudian diperoleh Davis yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan atau tindakan sebagian melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan. Edi Soeharto mendapatkan bahwasannya corporate social adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan dari kegiatan pada masyarakat dan lingkungan, diwujudkan bentuk perilaku dan etis yang sejalan dengan membangun kelanjutan termasuk kesejahteraan masyarakat. Pertimbangkan harapan pemangku kepentingan secara dengan hukum yang ditetapkan nama-nama perilaku nasional yang terkait dengan secara menyeluruh 20. Dengan kata lain, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyelesaikan sebagai keuntungan bagi kepentingan dan membangun manusia yang lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur dapat profesi. Pada tahun 2005, pakar pemasaran Paul Parker bersama Nekli mendefinisikan tanggung jawab sosial
perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunikasi melalui praktik-praktik kebijakan bisnis dan keterlibatan kegiatan dari sumber perusahaan. Menurut mereka, elemen kunci dalam efisiensi dapat dilakukan. Sedangkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.